mulai membaca firman Tuhan dari Raja 1 sampai 53. Saya baca ayat 1 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya. Dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, "Hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu, sehingga badan tuanku raja menjadi panas." Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik. Didapatlah Abisak, gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik, dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia. Tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Maka berundinglah ia dengan Yoab, anak Zeruya, dan dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Tetapi Imam Zadok dan Benaya bin Yoyada, dan Nabi Nathan, dan Simei, dan Rei, dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Sesudah itu Adonia mempersembahkan domba, lembu, dan ternak gemukan sebagai korban dekat batu Zohelet yang ada di samping En-Rogel. Lalu mengundang semua saudaranya, anak-anak raja, dan semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja. Tetapi Nabi Nathan dan Benaya dan para pahlawan dan Salomo adiknya tidak diundangnya. Lalu berkatalah Nathan kepada Batsheba, ibu Salomo, "Tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah menjadi raja, sedang tuan kita Daud tidak mengetahuinya? Karena itu, baiklah kuberi nasihat kepadamu, supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa anakmu Salomo. Pergilah, masuk menghadap Raja Daud, dan katakan kepadanya, bukankah tuanku sendiri, ya rajaku, telah bersumpah kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku? Mengapakah sekarang Adonia menjadi raja? Dan selagi engkau berbicara di sana dengan raja, aku pun akan masuk pula dan menyokong perkataanmu itu." Jadi masuklah Batsheba menghadap raja ke dalam kamarnya. Waktu itu raja sudah sangat tua, dan Abisak, gadis Sunem itu, melayani raja. Lalu Batsheba berlutut dan sujud menyembah kepada raja. Raja bertanya, "Ada yang kau ingini?" Lalu perempuan itu berkata kepadanya, "Tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku. Tetapi sekarang, lihatlah, Adonia telah menjadi raja, sedang tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya. Ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan, dan domba, dan telah mengundang semua anak raja dan Imam Abiatar dan Yoab panglima itu. Tetapi hambamu Salomo tidak diundangnya. Dan kepadamulah, ya tuanku raja, tertuju mata seluruh orang Israel, supaya engkau memberitahukan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas tahta tuanku raja sesudah tuanku."
Nanti aku ini dan anakku Salomo dituduh bersalah, segera sesudah tuanku raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Selagi Batsheba berbicara dengan raja, datanglah Nabi Nathan. Diberitahukan kepada raja, itu ada Nabi Nathan. Masuklah ia menghadap raja, lalu sujud menyembah kepada raja dengan mukanya sampai ke tanah. Nathan berkata, "Ya tuanku raja, tuanku sendirilah rupa-rupanya yang telah berkata, Adonia akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku. Sebab pada hari ini ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan, dan domba. Ia mengundang semua anak raja, para panglima, dan imam Abiatar, dan sesungguhnya mereka sedang makan minum di depannya sambil berseru, Hidup Raja Adonia." Baik, saya lanjutkan. Shalom. Saya lanjutkan pembacaan Shalom. Raja 1. Saya membaca ayat 26 sampai selesai. Tetapi hambamu ini dan Imam Sadok dan Benaya bin Yohada dan bin Yoyada dan hambamu Salomo tidak diundangnya. Jika hal ini terjadi dari pihak tuanku raja, maka engkau tidak memberitahu hamba-hambamu ini siapa yang akan duduk di atas tahta tuanku raja sesudah tuanku. Lalu Raja Daud menjawab katanya, panggillah Batsheba. Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, demi Tuhan yang hidup yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel dengan sumpah ini. Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Lalu Batsheba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya. Lagi kata Raja Daud, panggillah Imam Sadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada. Mereka masuk menghadap raja, dan raja berkata kepada mereka, bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Sadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, hidup Raja Salomo. Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiringi dia, lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku, sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku, dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja, amin. Demikianlah kiranya firman Tuhan Allah tuanku raja. Seperti Tuhan menyertai tuanku raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta tuanku Raja Daud. Lalu pergilah Imam Sadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina Raja Daud dan membawanya ke Gihon. Imam Sadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, hidup Raja Salomo. Sesudah itu seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil membunyikan suling dan sambil bersukaria ramai-ramai sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. Hal itu kedengaran kepada Adonia dan kepada semua undangan yang bersama-sama dengan dia ketika mereka baru habis makan. Ketika Yoab mendengar bunyi sangkakala itu, ia berkata, apakah sebabnya kota begitu ribut? Selagi ia berbicara, datanglah Yonatan, anak Imam Abiatar. Lalu Adonia berkata, masuklah, sebab engkau seorang kesatria dan tentulah engkau membawa kabar baik. Tetapi Yonatan menjawab Adonia, tidak, Tuhan kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja. Raja telah menyuruh supaya Imam Sadok dan Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti menyertai Salomo, dan mereka menaikkan dia
ke atas bagal betina raja. Imam Sadok dan Nabi Nathan mengurapi dia di Gihon menjadi raja, dan dari sana mereka sudah pulang dengan bersukaria, sehingga kota menjadi ribut. Itulah bunyi yang kamu dengar tadi. Salomo sekarang duduk di atas tahta kerajaan. Juga pegawai-pegawai raja telah datang mengucap selamat kepada Tuhan kita Raja Daud dengan berkata, kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih masyhur daripada namamu, dan tahtanya lebih agung daripada tahtamu. Dan raja pun telah sujud menyembah di atas tempat tidurnya, dan beginilah katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tahtaku yang aku sendiri masih boleh saksikan. Maka semua undangan Adonia itu terkejut, lalu bangkit dan masing-masing pergi menurut jalannya. Takutlah Adonia kepada Salomo, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mezbah. Lalu beritahukanlah kepada Salomo, ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo, dan ia telah memegang tanduk-tanduk mezbah serta berkata, biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku, bahwa ia takkan membunuh hambanya ini dengan pedang. Lalu kata Salomo, jika ia berlaku sebagai kesatria, maka sehelai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh. Dan Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mezbah itu. Ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, pergilah ke rumahmu. Demikian bacaan firman Tuhan. Saya lanjutkan pembacaan Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, nyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan, selalu baru setiap pagi apabila kita selalu hidup dalam kerendahan hati, enggak ngaku-ngaku ya, tapi kita selalu melekat erat kepada Tuhan, membiarkan pada harinya Tuhan yang akan meninggikan kita. Gitu. Jadi kalau ada orang merendahkan dirimu, biar saja. Ada orang, pokoknya klarifikasi hanya sekali. Jangan bolak-balik. Kita punya hak untuk klarifikasi, ya. Kalau enggak susah, orang juga pengen tanya, masa orang ditanya masa nggak dijawab. Anda kok dijawab, tapi hanya sekali. Kepada yang berkepentingan saja. Pada siapa yang orang Anda paling percaya, yang Anda harus paling bertanggung jawab. Kita sekali ngomong. Enggak semua orang harus Anda jawab. Oh, direndahkan pada dihina, enggak apa-apa. Sebab saat kamu dihina, nanti ia akan meninggikan dirimu pada waktunya. Tolong dicarikan ayatnya yang
ia akan meninggikan dirimu pada waktunya, sabda, gitu ya. Pada waktunya dia akan tinggikan dirimu. Dan selalu biasanya diiringi dengan berkat jasmani dan rohani. Jadi tenang saja. Pokoknya kalau lagi difitnah, pokoknya haleluya, Tuhan mau memberkati. Itu. Kalau menjawab, Anda harus jawab ya kepada orang yang berkepentingan. Yang kepadanya Anda bertanggung jawab. Enggak semua orang, asal orang nanya Anda jawab, orang nanya jawab. Enggak usah ya, ngotor-ngotorin hati nuranimu saja. Pokoknya urusan kita sama siapa itu kita urusan. Yang lain peduli anjing menggonggong, ya kan? Anjing menggonggong, kucing mengeong, khilafah tak boleh lewat, kafilah tetap lalu. Gitu ya. Pokoknya Anda jangan khawatir. Nggak akan mati, nggak akan rusak, nggak akan ruwet, udah percaya saya deh. Nempel erat aja pokoknya sama Tuhan. Ya, pokoknya nempel. Makanya jaga hidupmu, jaga kekudusan, dalam ketulusan hati aletheia. Dan jangan suka bohong. Sebab kalau Anda bohong, apalagi Anda bohong kepada orang yang Anda percaya, lalu bagaimana orang akan membela Anda? Tapi kalau orang tahu Anda nggak pernah bohong, selalu aletheia, ya, bahkan mungkin dia sendiri ragu pun dia akan tetap percaya. Walaupun semua bukti-bukti mengarah kepada Anda, orang tetap percaya karena ada jaminan mutu dari hidup Anda sendiri. Itu penting, ya. Mau orang ngomong apa peduli dengan anjing menggonggong, kucing mengeong. Pokoknya kafilah tetap berlalu. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tenang saja. Kan sudah berkali-kali saya tunjukkan kepada Anda, ya kan? Cerita raja-raja ini adalah cerita pergantian para raja, kudeta, intrik politik. Anda jangan ikut di dalamnya. Ya. Karena kerajaan kita itu bukan dari dunia ini. Kerajaan kita itu hanya membutuhkan hati yang penuh dengan agape dan aletheia. Ya, kan ini cuma agape di dalam aletheia, kasih di dalam ketulusan, bukan kasih yang pura-pura. Ya, kasih yang pura-pura itu ya Anda kelihatannya mengasihi tapi Anda kejam, nggak ada prakteknya sama sekali. Cuman mulutnya doang, wah kita harus saling mengasihi, tetapi kenyataannya dia tidak melakukan sama sekali. Tidak berdiakonia, tidak bermarturia. Wah kritiknya banyak, oh pendeta masa begitu ngomongnya. Nah iya pendeta kamu yang katanya bersama-sama pendeta, kamu sudah melakukan yang saya lakukan belum? Oh nggak perlu, saya tuh melakukannya tanpa perlu. Retorika kamu. Iya sih, saya di Jerman digituin ya, ada orang Islam ngomong sama saya, wah gini kamu tuh pengkhianat ini. Kamu ngatain saya pengkhianat, kamu sudah bikin apa buat Indonesia? Wah, 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 wah. Saya sudah kasih makan orang ribuan. Wah, saya mau kalau begitu nggak perlu kasih tahu pamer-pamer. Ya kamu sudah kasih berapa banyak orang? Retorika kamu ngomong gitu, ngerti enggak? Wah, katanya nggak usah pamer loh. Kamu nanya sama saya, kamu ngomong saya pengkhianat, saya tak tunjukkan ini loh. Pengkhianat ini, DPO ini, anak iblis ini, ya, penfitnah ini, pendusta ini sudah menunjukkan buahnya. Kamu sudah tunjukkan buahnya belum? Kan gitu kan? Makanya hendaklah kasihmu tuh nyata, jangan retorika. Contohlah saya. Kamu fitnah saya pengkhianat. Apa yang sudah kamu lakukan buat Indonesia? Saya sudah lakukan. Kamu bilang saya DPO. Apa yang sudah kamu lakukan? Saya sudah lakukan. Yang belum kamu lakukan itu. Anak iblis ini ya sudah ngasih makan orang Indonesia. Ya, bikin buku Pancasila. Bukan saya yang bikin, Baca Topik. Dibandingkan dengan si Bapak Iblis. Ya kan, dengan saudaranya. Sama-sama gendut kan. Cuman saya ganteng, dia tambun. Sudah bikin apa? Gitu, makanya kasih jangan retorika. Itu saya tunjukkan ya. Bam, 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 bam. Anda harus tunjukkan. Karena prinsip dalam kerajaan Allah itu adalah agape dengan aletheia. Bukan retorika. Ya. Bukan retorika. Makanya kalau ketemu saya, capek deh kalau kamu mau berintrik berpolitik. Sebab saya punya rel, saya punya gas, remnya lupa taruh di mana. Jadinya nabrak. Begitu ya.
Jadi kalau orang menghina ya biarin saja. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ada orang mau kudeta, ya biarin saja. Biarkan saja. Ya Adonia kan. Sebab nanti kesatria piningit itulah jatahnya dia, jatahnya kesatria piningit ini siapa? Salomo. Adonia dia mau bikin sendiri, dia mau angkat dirinya sendiri. Ya terserah lah, yang dijanjikan itu Salomo kok. Nggak usah grogi. Nggak usah grogi. Ya. Karena satria piningit ini memang sudah ditetapkan. Nggak usah grogi. Jadi kalau Anda sudah melekat erat sama Tuhan, Anda punya perjanjian dengan Tuhan, Anda punya satu kesetiaan, faithful dengan Tuhan, tenang saja, ya. Tetap tenang, tinggal percaya. Ya, kalau sampai Anda diganggu, difitnah, cukup Anda jelaskan kepada siapa Anda bertanggung jawab. Oh, Anda harus jelaskan. Oh, karena dia ngerti sendiri, nggak ngerti, Anda udah ngomong. Kalau Anda diganggu oleh keluarga besar Anda, suami Anda nanyain, Anda kudu jawab, ngomong. Ditulis dulu supaya tata. Terus ngomong, jelasin. Karena Anda hanya bertanggung jawab kepada suami Anda. Bahkan bukan kepada mertuamu juga. Nggak ada urusannya. Ya, kamu tuh menikah sama suamimu. Kamu menikah sama istrimu, bukan sama mertuamu. Ya, ini nggak urusan. Jangan mau diresein. Kamu nih saya ini yang melahirkan dia. Saya kasih tahu mau kamu yang melahirkan dia mau ngurus apa. Aku tuh tidak menikah sama kamu. Aku menikah sama anakmu. Itu Anda harus ngerti ya, prinsip itu. Bukan kita tidak hormat, tapi jangan biarkan pernikahanmu didikte oleh mertuamu, oleh orang tuamu. Ya. Saya ketika menikah dengan Ana, mami saya itu kan kalau pagi sarapannya petasan, rutin itu, rajin. Ya, kalau malam itu benar-benar tucennya itu pakai bom molotov. Itu beneran. Hurufiah dan literal dan ini ya, dan makna hurufiah dan makna tersirat, tersurat dan tersirat. Terus yang tertekan kan istri saya atau Ana kan. Saya harus ngomong sama mami saya, ini jangan ganggu. Ini pernikahan kami. Mami kalau mau ngomong boleh ngasih saran. Tapi jangan ikut ngatur. Harus tegas. Oh, saya mah tegas tuh sama mami saya. Tegas. Ya. Ini pernikahan kami. Boleh kasih nasihat, jangan ngatur. Itu beneran ya. Mertua-mertua. Boleh makan bom molotov sama sarapan petasan. Tapi jangan dilemparkan ke menantumu. Itu bukan urusanmu lagi kalau sudah menikah. Kamu hanya bisa ngasih nasihat sambil ngelus dada. Kalau memang kelewatan ya. Ya udah mau diapain lagi? Mereka sudah menikah, sudah ngambil keputusan, sudah besar. Kalau mereka nggak pernah salah, taunya benar dari mana? Anda ngomong, ya kasih nasihat saja. Karena mungkin yang Anda ngomong belum tentu benar buat mereka. Yang Anda pikir benar buat Anda belum tentu benar buat mereka. Itu. Istri Anda tidak bertanggung jawab kepada mertuamu, Anda bertanggung jawab kepada suamimu. Suami Anda tidak bertanggung jawab kepada mertuamu. Jadi jangan sampai istrimu tiba-tiba pulang baunya bau Mirabel. Ya suami-suami pulang baunya bau Mirabel. Oh, beli Mirabel di mana? Oh iya, tadi saya salah beli parfum. Besoknya baunya bukan Mirabel lagi. Besok baunya apa lagi? Oh, baunya beli di mana? Oh iya, tadi salah beli parfum tiap hari. Gua kaplok lu. Kalau beli parfum tiap hari, jawab. Klarifikasi. Kenapa bisa tiap hari beli salah? Jangan-jangan orientasi seksmu berbeda, berubah. Ya kan? Harusnya belinya biasanya X Alaska. Anda sekarang belinya itu Mirabel. Sama apa itu ya kan? Saya nggak tahu nama parfum perempuan ya. Itu. Jangan-jangan orientasimu seksmu yang berubah. Jadi kamu jadi melambai. Atau kamu yang lagi nguper-nguper karyawannya Indomart. Anda harus minta jawab, klarifikasi. Kalau enggak istrimu kasihan, bingung dengan kamu mau jawab apa, jawab. Banyak istri nggak bisa jelasin kalau ada perkara-perkara yang rumit kepada suaminya, banyak suami. Itulah awalnya ribut.
Karena nggak pandai ngomong, kayak anak itu nggak pandai ngomong. Bingung ketika saya ngomong dikit, suara saya memang volumenya udah dol, udah langsung bingung. Waduh, apa nih, salah. Padahal nggak salah apa-apa, saya cuma nanya, itu kemarin ngambil dari mana? Waduh, wah, udah bingung dia. Padahal suara saya volumenya udah dol. Itu bolak-balik yang begitu itu ya. Sampai akhirnya Tuhan menyadarkan saya. Kalau nanya itu diem pelan-pelan. Kaget dia jantungan. Itu kemarin beli di mana? Waduh, salah, jangan-jangan beli salah beli. Padahal saya cuma nanya, itu kemarin belinya di mana? Kemarin kamu jalan sama siapa? Kemarin kamu cemburu, posesif. Padahal cuma nanya kemarin, kamu itu jalan sama siapa? Soalnya kalau kamu sendiri saya takut kamu diapa-apain. Lain kali kalau jalan cari teman. Maksudnya jalan sama Bu Vivin apa sama siapa. Wah, udah bingung gara-gara suaranya banter repol. Kalau saya ngomong tetangga 5 rumah sampai kepala sampai Pak Lurah dulu sampai denger ya, sampai diusir sama RT. Enggak ding. Lagi ngapel sampai diusir enggak ya? Enggak pernah bikin malu aja. Tapi gitu, aneh belajar ngomong ya. Lagi pacaran itu, fase-fase pacaran, jangan malah buat petting, obok-obok. Jangan. Lagi pacaran itu fase untuk Anda kenal. Belajar ngomong. Kan malu belajar ngomong. Ya, tiap hari bicaranya cicak terus. Tahu cicak, jauh ditampil bahas dari ujung ekor sampai ujung kepalanya cicak. Kayak nggak ada topik lain, bahasa cicak pacaran, bahasa cicak terus. Kalau Pak Iman beda, kalau Pak Iman bahasanya tokek. Itu buktinya dibawa disimpan masih dibawa ke Jerman itu pacaran dari Bandung dibawa tokeknya dibawa ke Jerman itu tokeknya Pak Iman buat kenang-kenangan. Aduh. Anda jangan cari pengakuan ya, nggak usah. Anda nggak usah meninggikan diri, nggak usah. Kalau Anda pengen memang lagi kerja, ada orang salah paham, ya biar nggak apa-apa. Jelaskan atasanmu siapa, kayak Pak Charles itu loh. Orang salah paham dituduh nyolong ceker, nyolong jeroan. Saya geli, nyolong ceker, nyolong jeroan. Emang kita mau ngasih ceker ke ini, ke diakonia, kan dibuang kan? Ya cekernya mau dibeli, mau dijual, mau ditelan, mau diapa, terserah dia. Ya apa mau motongin ceker sendiri kan kita beli ceker, sudah nggak ada cekernya ayamnya. Cekernya dicuri, dimakan sama Pak Charles. Tiap hari makan ceker 2 ton. Padahal kepalanya nggak nyongol ceker semua begitu. Satu badan isinya ceker semua. Orang heran nuduh. Tuduhin nyolong ceker, nyolong jeruan. Aduh, ada karu-karuan Pak Charles. Kasihan itu Pak Charles ya. Nah, survive ya sampai sekarang ya. Itu orang pertama diakonia kita Pak Charles itu ya. Salah satu foundernya Damaris. Sampai geli itu kali itu kalau ceker kita tawa-tawa terbahak-bahak. Kasihan tapi kita ketawa bukan ngeledek dia ya, tapi kasihan maling-maling ceker. Saya sampai bingung. Nah, itu Pak Charles maling ceker biar bisa buka ayam goreng, warung ayam goreng. Aduh, karena itu loh. Tapi untung orangnya rendah hati sekali ya Pak Charles ya. Pak Charles mau pakai cara Tuhan, mau jalan salib, apa mau jalan tol Pak? Oh jalan tol, Pak, jalan salib sakit Pak Paul. Ya kalau mau jalan salib nanti ngulangin lagi loh Pak kalau mau jalan tol. Kalau mau jalan salib ini naik kelas, nanti besok naik kelas lagi. Oh gitu Pak Paul ya. Jalan salib iya, jangan jalan tol Tomang Grogol repot Bapak nanti jalan tol Tomang Grogol jalannya cuma sepotong jalan tol muter aduh banget Pak. Jalan tol Tomang Grogol Anda kudu ngelewatin Tanah Abang lagi muter lagi sampai ke Kemayoran jalan tol Tomang Grogol. Dari Grogol turun ke Kemayoran, dari Kemayoran Anda kudu muter lagi masuk ke tanah. Muter jangan Pak. Jalan salib saja macet nggak apa-apa dinteni Pak. Aduh, Tomang Grogol itu kan cuma depan-depanan, cuma nyebrang doang itu kan. Mau masuk jalan tol nggak tambah bener, tambah lama nanti Pak. Akhirnya mau ya jalan salib ya, tungguin. Walaupun penderitaan. Gitu, nggak usah cari pengakuan. Nggak akan lari kemana tahta itu kepadamu. Mahkotanya nggak akan lari kemana-mana. Nggak akan lari kemana-mana ya. Bagus sekali tuh kalau coba di Lukas tadi ya, Lukas 23 tadi.
ceritanya Barnabas dengan Yesus itu ya, ada Barabas ya. Yesus Barabas dan Yesus Kristus. Ya, itu kalau Anda baca di Imamat dulu, ingat kita pernah ngajar ya, Azazel. Azazel itu bukan setan yang tanduknya hitam gitu, itu mah Hollywood yang ngajarin Anda sama pendeta-pendeta Amerika itu yang ngawur-ngawur itu. Azazel itu artinya kambing hitam, kambing yang dikambing hitamkan, Ahok dikambing hitamkan, ya. Misalnya siapa itu jadi kambing hitam, ada perusahaan gagal, kambing hitamnya siapa? Bukan setan yang tanduk gitu, yang wah heavy metal gitu, bukan. Azazel itu kambing hitam, orang yang dipersalahkan. Nah, cerita Yesus Kristus dengan Yesus Barabas. Barabas itu bukan pemerkosa, penjahat, perampok macam John Kay sama Hercules, bukan ya. Barabas itu, Yesus Barabas adalah pejuang jihadnya orang Yahudi. Pemberontak, ya. Nah, orang-orang Yahudi ingin dengan kekuatannya dia, karena dia pengen ngedereng-ngedereng. Dia pikir Barabas inilah Mesias. Barabas inilah Mesias. Yesus Barabas ini pembebas kita. Jadi Yesus itu ditukarkan ya kepada Yesus Kristus, itu ditukar dengan Yesus Barabas. Seperti kambing, ada 2 ekor kambing, buang undi. Satu dipersembahkan kepada Yehova disembelih, yang satu dilempar ke padang gurun. Dipersembahkan kepada Azazel. Ya. Nah, Yesus Barabas itu digadang-gadang sebagai Mesias yang akan membebaskan, namanya kan Yesus kan, namanya Yesus, Yehosua, Yehova menyelamatkan. Yesus yang disebut Barabas. Yehova menyelamatkan. Dia pemberontak, ya. Pejuang sucinya orang Yahudi dia itu. Dia berhasil bunuh banyak orang Roma. Wah, orang Yahudi itu begitu kagum, begitu mengeluh-ngeluhkan Barabas. Jadi ketika ada Yesus yang disalib, Yesus Kristus yang disalib, dipersembahkan kepada Yehova, disalib ya kan. Yesus Barabas dibiarkan hidup, diberikan kepada Azazel ya, untuk kambing hitam. Nah, tetapi apakah Yesus itu, Barabas ini yang menjadi raja atas Israel? Enggak tambah benar, malah tambah terpuruk. Saudara tahu, gara-gara membebaskan Yesus Barabas, maka semua perjanjian orang Roma dengan orang Yahudi itu batal. Artinya orang Yahudi sekarang harus menyembah proskuneo kepada orang Roma. Dia taruh patung kepalanya, si Raja Caligula ini taruh patung kepalanya di tengah bait suci. Yang selama 400 tahun nggak pernah dilakukan, baik itu oleh orang Persia, baik itu oleh orang Yunani, maupun oleh kaisar-kaisar Roma sebelum Caligula. Tapi gara-gara bebaskan Yesus Barabas, itu memberontak. Ya kan, membentuk Roma. Orang Israel ingin rajanya sendiri. Sama seperti ketika dia minta Raja Saul, ya kan, untuk menggantikan hakim-hakim. Orang Israel, kita itu selalu ingin rajanya kita sendiri. Kita itu selalu ingin mendirikan kerajaannya kita sendiri, yang karepnya kita. Nggak mau ikut cara itu, mau ikut cara ini, ya kamu bikin sendiri. Jangan malah bikin ulah di dalam. Saya tuh kalau kerja sama orang itu ya, nggak pernah saya bikin ulah di dalam, bikin perusahaan dalam perusahaan. Nggak pernah sekalipun. Kalau saya sudah nggak senang kerja di situ, saya akan ngomong baik-baik, saya keluar. Terus saya bikin sendiri. Atau saya kerja sama orang lain. Bukannya saya makan dalam. Banyak orang itu orang Kristen nggak boleh begitu ya. Itu namanya tidak setia. Namanya pengkhianat. Itulah namanya pengkhianat. Anda harusnya bikin sendiri saja. Makanya saya bilang, kalau Anda tidak suka di Damaris, Anda bikin sendiri. Kalau keuanganmu jelas, kita pasti ikut support. Ya, jangan malah bikin perusahaan di dalam perusahaan, yayasan dalam yayasan, terus Anda ngaco, ya, terus bikin kerjaannya Damaris, tapi Anda pamernya rekening Anda atau pamer kemana-mana. Nah itu jangan. Atau malah Anda menghancurkan orang yang di dalam, menghasut orang yang di dalam. Nah itu namanya jahat. Ya, dan itu terjadi. Ya, dihasut zaman Absalom, zamannya Adonia. Jangan, kalau Anda memang punya kapasitas, Anda bikin sendiri saja. Di YouTube Anda sendiri di mana. Begitu caranya. Ya, jangan, kalau Anda di kantor juga gitu, jangan bikin perusahaan dalam perusahaan. Kalau Anda udah nggak suka,
Ada inti jin. Masalahnya nggak suka, tapi Anda takut kerja di tempat lain belum tentu seenak di sini, kan kurang ajar. Itu namanya pengkhianat. Itu namanya kurang ajar, nggak tahu diri. Anda sudah numpang periuk nasinya di situ, Anda kencengi pula periuk nasimu. Ya kan? Periuk nasinya orang lain kencingin, bagiannya Anda enggak. Ya kan? Nah, itu nggak boleh begitu, Anda ngerusak. Itu namanya pengkhianat ya, dan pengkhianat tidak masuk kerajaan surga. Orang-orang berkhianat. Itu namanya pengkhianat. Mentalitas pengkhianat itu adalah mentalitas dari orang yang belum lahir baru. Ya. Itu selalu ada mental pengkhianat ini, orang-orang dursila. Ya, ingat itu ya, yang di zamannya Musa itu, 2 orang yang suka memberontak itu kan, termasuk yang pemberontakan Akan itu kan. Nah itu ya, orang-orang dursila itu orang-orang dursila yang gerombel-gerombel. Wah, menghasut, sukanya suka nyinyir begitu. Itu orang-orang dursila. Kalau Anda nggak suka, Anda bilang. Kalau Anda usulnya tidak diterima, ya udah mengundurkan diri, bikin sendiri. Kalau bagus, kita akan support. Kalau Anda nggak terbuka, ya kita nggak support. Kan begitu kan, keuangannya nggak terbuka, ya kita nggak support. Kita urus diri kita sendiri saja. Nah itu sama ya, di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di dalam apa saja, Anda nggak usah takut dengan orang-orang dursila ini. Nggak usah tuh, oh nanti gini, nanti gitu, nggak usah, tenang saja. Pokoknya kita lakukan, kita ini punya rel sendiri, punya visi yang dari Tuhan. Pokoknya kalau bukan dari Tuhan, selesai saja. Kalau dari Tuhan, mau orang ganggu, mau orang goyang, mau orang jengking, mau orang apa, tenang saja. Jalan saja dengan tenang. Kalau itu dari Tuhan, nggak bisa. Ya, istilahnya setan orang doyan, demit orang dulit. Nggak bisa aja pokoknya. Kalau itu dari Tuhan, akan selalu ada keberuntungan. Jadi Anda yang lurus, yang lempeng, nggak usah berintrik, nggak usah berpolitik. Enak, kita ini anak-anak terang benderang. Rekening dibuka. Ciri khasnya orang terang benderang itu begitu. Ya, kalau ngumpulin duit, open. Buat apa uangnya? Itu ciri khas orang lahir baru, orang yang hidup di dalam terang. Beres, dia buka semua keuangannya dia. Betul-betul, wah, buat beli bakso. Wah, ini putar-putar ini buat apa ya? Wah, dicari-cari alasannya. Gak usah, ya, gak usah. Percaya saya, Anda nggak usah nyatut-nyatut. Biasa saja, kecuali itu memang hakmu. Makanya saya nggak sombong. Kalau saya nanya itu bukan sombong ya. Saya tuh nanya, Mbak, Mas, Om, Tante, ini uang buat apa? Buat, oh ini buat pribadi, ya pribadi. Bukan sombong, karena yang pribadi saya ke pribadi. Kalau yang bukan pribadi saya harus kasihkan untuk pelayanan. Ini untuk pelayanan apa, penginjilan. Oh ini untuk Damaris, ya udah saya transferkan ke Damaris. Ya, dan saya nggak boleh nahan juga. Nggak boleh ditahan. Oh, ini buat Pak Jendral Tobing, nggak boleh ditahan. Kalau memang itu Pak Tobing. Kecuali uangnya belum di saya. Itu nggak boleh ditahan. Kasihan. Belum, saya suatu ketika pernah kejadian ya. Saya masih baru menikah waktu itu, kita lagi repot sekali. Papi saya sedang sekarat. Kakak saya itu ada di Tomohon waktu itu, gara-gara ajaran sesat Yesus mau datang, terus apa rumah-rumah dijualin semua, rumah kakak saya dijual, pindah semua ke Tomohon gitu ya, ikut namanya pendeta si Tombol apa siapa itu. Akhirnya tuannya nggak datang-datang, tanahnya nggak jelas, wah ribet pokoknya ya. Tapi waktu itu kakak saya di Tomohon, nggak ada bank di sana. Dari Tomohon dia kalau mau ke ATM BCA itu jaraknya itu berapa puluh, 100 kilo atau pokoknya jaraknya itu kayak Tegal Semarang gitu ya. Dia bilang sekitar Tegal Semarang jaraknya. Dia naik motor, dia nungguin saya transfer. Saya nggak ngerti kalau dia nungguin. Lawang nggak ada telepon, nggak ada handphone waktu itu. Akhirnya dia datang nungguin dari pagi sampai sore nggak transfer, terus dia pulang. Oh pikir saya, tapi nyuruhnya tuh baru tadi pagi nyuruh mau tak transfer besoknya karena saya lagi repot. Nggak kebayang kalau itu langsung diambil sama kakak saya. Kasihan ya naik motor ya. Jauh begitu, dingin kan dari Tomohon itu. Dia pulang nggak ada hasil. Padahal uang cuma 600.000 rupiah waktu itu ya. Zaman itu. Tahun 2000, tahun 99. Cuma 600.000 rupiah. Cuma lagi nggak punya duit mereka di sana. Nah, sejak itu saya nggak suka nunda-nunda ya. Sejak itu kasihan, bayang. Tapi intinya yang saya mau ngomong adalah kalau ya itu adalah jatah mahkotamu, nggak usah takut.
Ya, nggak usah takut, nggak usah berebut. Kalau itu jatah mahkotamu, kamu nggak usah sampai harus declare, wah nggak perlu begitu. Cool saja, tenang. Karena itu Anda kesatria piningit. Kesatria piningit nggak bisa dibohongin, nggak bisa. Alam ini sudah punya jalur. Mau orang sakti mandraguna kayak apa, mau ngerubah, mau nyeting, nggak bisa. Banyak orang lebih suka percaya dengan settingan antikris ya. Oh ini settingan Freemason, ini teori konspirasi. Wah dia ini kita harus takwatin ini. Kita harus. Saya mah percaya Yeremia 29 ayat 11. Ya, Tuhan merencanakan hal-hal yang baik. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Udah, Anda nggak usah mikir teori konspirasi segala macam. Kok Anda lebih percaya teorinya iblis, rancangannya iblis lebih berkuasa daripada rancangannya Tuhan Yesus. Nggak mungkin kamu itu akan masuk ke dalam hal yang tidak baik kalau kamu lahir baru dan melekat erat di dalam kasih Tuhan. Agape dan aletheia. Nggak mungkin, makanya jaga aletheia. Nggak mungkin. Mau dicip, nggak mau divaksin, oh, saya sudah booster, Anda enggak mau di booster, saya mau pergi keliling dunia udah bisa, nggak masalah. Nggak perlu sokok-sokok, antigen segala macam. Pergi tinggal pergi pokoknya. Mau kapanpun saya mau ke Israel, mau kapanpun ke Amerika, selama bandaranya dibuka saya bisa. Besok, misalnya besok nih, bandara Israel buka, besok saya berangkat pagi-pagi langsung ke bandara, beli tiket, langsung ke Israel juga bisa. Kan nggak perlu pakai visa kan. Saya yang nggak boleh cuma pergi ke Indonesia, di paspornya ada ditulis nggak boleh ke Indonesia. Tapi nggak masalah, gitu loh. Iya. Jadi nggak usah takut dengan segala macam teori-teori. Wah nanti begini, nanti begitu, penuh dengan prasangka. Tapi juga jangan ceroboh, jangan nyobain Tuhan. Artinya apa ya? Kita tetap dengan hikmat, dengan hati yang bijaksana, tenang. Tapi nggak usah girap-girap, tenang saja. Pikir apa yang bisa kita pikirkan, kita doakan, ya, apa yang kita upayakan. Selebih dari itu serahkan sama Tuhan. Amin. Enak nanti awet muda kayak saya. Enak, wah nggak usah ruwet-ruwet, nggak usah. Enak nanti hidupmu diberkati. Karena yang berkati kita itu bukan manusia. Tuhan yang akan gerakan orang-orang untuk kirim berkat buatmu. Jangan takut, oh saya ditelikung, saya diboikot, saya tenang saja, nggak usah ruwet. Rancanganku bukan rancanganmu. Pokoknya kita nempel sama Tuhan. Roma 8 ayat 28. Tuhan turun bekerja dalam suka. Bahkan di dalam hari sialmu dia akan bikin pembalikan keadaan. Hari sialmu itu jadi hari keberuntunganmu. Yang percaya katakan amin. Haleluya.